Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di ruang kuliah Maya. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan beserta mempraktekkan cara membuat atau menyusun media pembelajaran digital berbentuk flipbook atau buku lipat ya. Software yang saya gunakan yaitu Flip PDF Corporate Edition. Ini saya menjalankannya di mesin Macintosh, namun ini aplikasi ini saya install di Windows ya, ini versi Windowsnya. Oke, sebelum kita mulai, kita cek dulu file yang bisa diimport atau yang digunakan di Flip PDF ini harus berbentuk PDF. Jadi ini sudah saya susun dengan Microsoft Word, kemudian saya konversi ya, atau saya simpan dalam bentuk file PDF ya, di halaman ke berapa ini ya, halaman menu utama, kemudian halaman ini apa namanya, isinya nanti video ya. Oke, langkah selanjutnya yaitu membuat proyek baru. Ini di sini kalau apa namanya, aplikasi Flip PDF Corporate Edition sudah dibuka, halaman pertama mesti muncul ini. Klik New Project. Yang bagian ini nggak usah saya jelaskan karena sudah ada di modul ya, nanti bisa dicek di bagian modul. New Project, kemudian arahkan atau lampirkan file tadi yang sudah dibuat tadi. Ini saya pilih filenya. Ada di ini filenya saya buka. Di sini ada pilihan best quality, largest file size, kemudian high quality, larger. Yang paling bagus nanti tampilannya yang ini ya, best quality, cuman ini memang ukurannya lumayan besar kalau pakai ini. Kemudian quality detailnya ini tidak perlu kita ubah-ubah, biarkan saja standarnya. Di sini ada apa namanya, settingan tingkat lanjut. Ini ada import link, kemudian import bookmark, enable search ini bisa dicari berarti nanti ya. Import bookmark, kalau ada apa namanya, link atau bookmark di halaman biasanya ada daftar isi, ini menggunakan dua ini juga nggak perlu kita ubah-ubah settingannya. Kalau sudah, kemudian kita lakukan impor. Nah ini prosesnya akan memakan waktu yang lumayan ya, tergantung halamannya. Ini di sini kelihatan halaman kedua dari 22 halaman. Jadi kalau halamannya banyak ya lama ya, apa namanya, proses loadnya lama. 18, 19, ini sampai 22. Nah ini sudah di halaman ya, secara default nanti ditampilkan menggunakan apa namanya ini, versi handphone ya. Nah, jadi versi handphone ini kita nunggu masih loading ya. Nah ini sudah tampil hasilnya nanti kayak gini ini ya. Jadi ini sebenarnya sudah jalan, ini tinggal diklik jalan. Oh, sudah jadi ya, tinggal nanti kita
kita setting, kemudian kita juga masukkan video misalkan ya. Tadi kan ada setting video, masih proses. Kita cek sampai elemen terakhir. Kalau sudah oke semua, baru kita ini. Jadi proses log pertama kali ini yang agak lumayan lama ya. Tapi kalau sudah berhasil di load nanti nggak seberat ini, enggak. Ini baru berapa ini? 73% loading mobile. Ini nunggu sampai 100 mestinya. Tergantung komputernya juga ya. Kalau komputernya lambat ya loadingnya lambat. Tapi enaknya kalau menggunakan alat ini offline ya, digunakan offline. Jadi nanti kita bisa ini. Oke. Jadi ini sudah jadi. Selanjutnya jika kita ingin mengubah ini warna tema latar belakang ini ada di menu ini float ini ya, float. Kita pilih misalkan ini juga bagus sebenarnya, ada pilihan yang lain sebenarnya. Ini akan mempengaruhi tampilannya nanti ya. Misalkan saya pilih yang float saja, kemudian backgroundnya ini jangan di render ulang. Jadi prosesnya ya, lumayan memakan waktu. Nah ini tampilannya kayak gini, ini lebih fresh ya. Oke. Nah ini yang banyak dicari di YouTube merubah tampilan ini. Ini agak sedikit kita harus ya mengubahnya ya, harus tahu settingannya. Settingannya ada di sini. Kita ketik aja logo image ini ya, tinggal kita pilih aja. Contohnya di sini saya contoh saja ini ya. Ada di ini, bukan file. Nah ini sini aja. Nah ini berubah jadi merah hitam, artinya perlu disimpan ya. Jadi apply change, dia akan mengenerate ulang. Jadi prosesnya seperti itu, dia akan di load ulang dan tampilannya akan berubah. Nah ini logonya sudah berubah. Oke, untuk setting yang lain tidak perlu kita lakukan karena ini sebenarnya enggak, hanya mempercantik saja ya, mempercantik tampilan. Kemudian untuk memasukkan jadi di asisten ya, namanya asisten. Di sini ada namanya asisten. Nah ini asisten, kalau nggak muncul menunya di view, ini view asisten, dicentang. Kita masukkan asisten, kita klik 2 kali. Nah ini sudah masuk ke sini. Ini bisa kita ubah ini. Untuk kita hapus dulu. Nah, kita hapus. Kita klik. Oh, kita ubah rekamannya. Yes saja. Soalnya nggak pas nanti kalau suaranya itu. Oh nggak bisa. Nah ini untuk halaman 1 saja misalkan ya. Halaman
halaman 1, kemudian kita impor file. Nah, biasanya saya menggunakan layanan online. Biasanya saya rekam aja MP3 record online. Nah, ini ada perekam. Bentar, ini saya biar acaranya ini apa, media pembelajaran digital bentuk. Oke, kita rekam, klik terus allow. Selamat datang di sebentar, saya salah, kita tutup dulu. Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di ruang kuliah Maya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas modul pembuatan buku digital berbasis flipbook. Oke, kalau sudah kita simpan, langsung download nih. Kalau disimpan, tempat downloadnya kita ubah dulu, saya taruh di ya. Saya rename biar mudah nyarinya. Pembuka misalkan. Ini tinggal kita masukkan di sini. Dokumen, materi, pelatihan, flipbook, pembuka. Oke, kalau sudah apply. Selanjutnya ini untuk apa namanya, desainnya juga. Bukunya sebenarnya bisa kita buat 3 dimensi ya. Display setting, hardcover. Nah, ini hardcovernya. Hardcovernya ini di disable. Ini kalau kita enable, jangan lupa kemudian apply. Ini jadi 3 dimensi bukunya. Nah, ini ada ininya, hardcover. Oke, jadi sangat mudah sekali ya untuk bikin ininya. Table of content ini kita daftarkan satu-satu ya. Jadi kita misalkan gini, untuk halaman awalnya ini nomor 1, pengertian media pembelajaran, ini kita tambahkan manual. Halaman apa namanya, bab 1 pendahuluan misalkan, kemudian ini nomornya 1, jangan lupa terakhir apply. Jadi begitu ya. Jadi tinggal apa namanya, kita dan seterusnya ya. Jadi ini untuk TOC apa namanya, daftar halamannya nanti akan muncul di sini nih. Nah, ini baru 1, kalau diklik ya dia lari. Oh, bukan nomor 1, nomornya 1, 2, 3, 4 ya, ternyata ya nomor 4, maaf salah. Jadi ini nomor 4, halaman keempat maksudnya. Ini kalau sudah di apply, ini harus hati-hati untuk membuat ini menunya. Diklik, nah dia langsung halaman keempat, 1, 2, 3, 4. Nah bener ya, keempat. Ini halaman keempat. Oke, selanjutnya untuk halaman yang misalkan kita mau sisipkan video di dalamnya, ini kehebatannya apa namanya, flip PDF ini. Jadi kita bisa menyisipkan video di halaman kesekian. Tadi saya sudah menyiapkan untuk bisa ini diisi video, atau bahkan bisa kita isi kuis secara langsung. Nah, jadi teknisnya
Ini harus diedit page-nya, halamannya ini harus diedit, edit page. Kemudian di halaman yang akan kita tambahkan videonya, kita pilih dulu di halaman nah ini video ini, kita masukkan video dari YouTube-nya, klik link YouTube-nya ini, kemudian kita kasih garis area ini. Nah, kalau sudah ini diisi, saya cari dulu videonya YouTube. Saya ganti dulu akunnya kan. Misalkan ini aja biar gampang, biar nggak lama ya. Nah ini yang di copy ini setelah V sama dengan ini, V sama dengan sampai sama dengan ini aja yang di copy. Ini copy, kemudian ini kita stop dulu aja. Masukkan ke sini ya, di paste ya. Ini sudah stop. Kalau sudah disimpan, di save. Kalau mau membuat apa namanya kuis, teknisnya sama sebenarnya. Misalkan ini area kosong ini ya, area kosong saya membuat kuis misalkan. Jadi tinggal saya tambahkan link aja, open link. Ini paling gampang daripada tombol ya. Tombol saya sudah nyoba berkali-kali nggak jalan. Ini, nah ini kan nggak ada keterangannya nih, nggak ngerti mau ngapain di sini. Kita kasih teks saja. Ini animasi kali ini. Keren kali ini. Nah ini kuis interaktif misalkan, kita taruh di tengah biar keren ya. Nah kalau sudah, klik yang ini ya, bukan yang quick interaktif. Kalau ini nggak bisa, yang ini aja. Ini kemudian add action, mouse down itu ketika diklik ya, jadi dijatuhi klik gitu, mouse down. Kemudian pilih open quiz. Nah, untuk yang lain misalkan mau membuka halaman pakai yang ini juga bisa. Atau misalkan membuka website lain menggunakan ini juga bisa. Atau memutar video atau audio pakai ini. Kalau kuis gampang ya, kali ini kuis, kemudian add action, contoh soal misalkan, soal jawaban 1 benar misalkan, jawaban 2 salah. Nah, kalau soal ini harus dipilih salah satu, yang mana yang benar ya. Misalkan true-nya di benar. Ini juga bisa diganti ya, nanti kalau dipilih nanti ada informasi Anda read job misalkan, Anda kurang beruntung. Nah misalkan seperti ini. Kalau sudah di oke aja. Ini sudah ada soal 1, ini saya contohkan 1 aja biar nggak lama karena durasinya nanti lama. Kalau sudah, save and exit. Ini otomatis nanti akan akan ditambahkan halaman baru. Page 22 Nih. Kita coba ya, di halaman berapa tadi yang ada video kan. Videonya ada di bukan yang ini, sebelumnya ya.
Ini simbolnya jadi gini ini kalau diklik dia akan muter ya. Kok salah, berarti ID-nya salah tadi, ID-nya pastanya salah. Jadi bisa diuji di sini langsung sebenarnya. Yang kuis coba ya ini ya, yang elemen terakhir aja. Nah ini kuisnya. Ini kalau saya klik dia akan muncul ini contoh jawaban soal. Misalkan saya pilih salah, dia ini Anda kurang beruntung. Question gak ada. Kalau saya pilih benar, dia langsung great job ya. Jadi ini untuk apa namanya, membuat kuis ya. Yang lain juga banyak sebenarnya. Oke, selanjutnya kalau ini sudah selesai semua, tampilan dirasa sudah cukup. Langkah selanjutnya yaitu publikasi. Ini kita pilih menu publish, kita publish, kemudian pastikan pilih yang HTML. Output foldernya kita pilih, tadi saya sudah membuat folder ini biar kita nggak lupa ya. Foldernya ada di latihan flipbook. Ntar saya cek dokumen. Materi pelatihan flipbook. Cuman satu ya, cuman satu file pembuka saja, jadi nggak ada file yang lain. Nanti kalau sudah apa namanya, sudah dibuat nanti seperti apa hasilnya. Ini HTML flipbook, ini bisa kita ubah sebenarnya. Kita cek dulu titelnya, pelatihan flipbook misalnya, keywordnya, kata kuncinya pelatihan di SD Semai ya. Kata kunci kalau dicari di internet nanti ketemu. Deskripsinya materi pelatihan pembuatan media pembelajaran digital flipbook. Ini contoh saja ini. Kalau sudah oke, kemudian ini pilih yang HTML5 ya. Saya sudah mencoba berkali-kali, paling kecil hasilnya menggunakan HTML5 only. Kemudian ini HTML, ini index, sudah, ini sudah. Kalau sudah di convert, tinggal convert aja. Kita cek hasilnya, ini udah selesai. Jangan dibuka ini ya, file index, kita cek, kita buka. Nah ini bukannya pakai apa namanya, Chrome ini. Ini sudah semua, sudah jadi file kita. Oke, selanjutnya nanti akan saya bahas bagaimana cara mengunggah ke Google Drive, kemudian apa namanya, memberikan hak akses ke siswa, bagaimana cara apa namanya ini mengakses materi yang sudah kita buat di flipbook. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.